Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan, NIM 06121281823026, Pendidikan Teknik Mesin 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang korosi dan jenis-jenisnya beserta cara pengendaliannya. Langsung saja, kita bahas dulu apa itu korosi. Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Contoh peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia di mana terjadi reaksi oksidasi logam membentuk senyawa-senyawa oksidasi logam ataupun sulfida logam. Faktor penyebab korosi pada besi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigennya terlalu tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. 2. Ada pH. Pada suasana yang lebih asam, pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibandingkan dalam suasana netral ataupun basah. 3. Ada keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam, NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. 4. Ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. 5. Ada galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Selanjutnya ada macam-macam bentuk korosi. 1. Ada uniform atau general corrosion atau korosi menyeluruh. Pada korosi jenis menyeluruh, seluruh permukaan logam yang terekspos dengan lingkungan terkorosi secara merata. Jenis ini mengakibatkan rusaknya konstruksional secara total. Mekanisme uniform korosi dengan distribusi seragam dari aliran reaktan katodik atau seluruh permukaan logam terekspos pada lingkungan asam dengan pH kurang dari 7, terjadi reaksi ion hidrogen, dan pada lingkungan basah atau pH lebih dari 7 atau netral pH sama dengan 7, terjadi reduksi oksigen. Kedua berlangsung secara seragam dan tidak ada lokasi preferensial atau lokasi untuk reaksi katodik atau anodik. Katoda dan anoda terletak secara acak dan bergantian dengan waktu. Hasilnya adalah hilangnya kurang lebih seragam dimensi. Adapun cara pengendalian korosi menyeluruh yaitu 1. Dengan melakukan pelapisan dengan cat atau dengan material yang lebih anodik. 2. Melakukan inhibitas dan proteksi katodik atau cathodic protection. Nah, ini adalah contoh gambar dari korosi menyeluruh. Selanjutnya ada galvanic corrosion atau korosi galvanik. Galvanic atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam berbeda berkontak secara langsung dalam media korosif. Mekanisme korosi galvanik. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan secara langsung di alam elektrolit yang sama, di mana elektron mengalir dari metal kurang mulia atau anodik menuju metal yang lebih mulia katodik. Akibatnya, metal-metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion positif metal bereaksi dengan ion negatif yang pada dalam elektrolit.
menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut, permukaan anoda kehilangan metal sehingga terbentuklah sumur karat atau surface stack atau serangkaian karat permukaan. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan menekan terjadinya reaksi kimia, 2. Mengisolasi logam dari lingkungannya, 3. Mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungannya yang dikenal dengan mineralisasi, 4. Mengurangi oksigen yang larut dalam air, 5. Mencegah kontak dari dua material tidak sejenis, 6. Memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan, 7. Mencegah celah atau menutup celah, 8. Mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan. Nah, ini adalah gambar dari contoh korosi galvanik. Seperti ini bisa kita lihat. 3. Ada selective leaching korosi. Selective leaching adalah korosi selektif dari satu atau lebih komponen dari paduan larutan padat. Hal ini juga disebut pemisahan. Pelarutan selektif atau serangan selektif contoh umum adalah dekarbonisasi, decobaltification, denickelfication, dezinsification, dan korosi grafitik. Mekanisme selective leaching yaitu logam yang berbeda dan paduan memiliki potensial yang berbeda atau potensial korosi pada elektrolit yang sama. Paduan modern mengandung sejumlah unsur paduan berbeda yang menunjukkan potensial korosi yang berbeda. Beda potensial antara elemen paduan menjadi kekuatan mendorong untuk serangan preferensial yang lebih aktif pada elemen dalam paduan tersebut. Cara pengendaliannya yaitu menghindari komposisi yang berbeda dari material penyusun. Nah, ini adalah proses terjadinya korosi dari korosi selective leaching. 4. Ada crevice korosi atau korosi celah. Korosi celah mengacu pada serangan lokal pada permukaan logam bedah atau berbatasan langsung dengan kesenjangan atau celah antara dua permukaan bergabung. Kesenjangan atau celah dapat terbentuk antara dua logam atau logam dan bahan non-logam. Di luar kesenjangan atau tanpa celah, kedua logam yang tahan terhadap korosi. Kerusakan yang disebabkan oleh korosi celah biasanya dibatasi pada satu logam di wilayah lokal dalam atau dekat dengan permukaan yang bergabung. Cara pengendalian korosi celah adalah 1. Hindari pemakaian sambungan paku keling, 2. Gunakan gasket non-abrasing, 3. Usaha menghindari daerah dengan aliran udara. Ini adalah contoh korosi celah. Ini gambarnya. Selanjutnya ada pitting corrosion atau korosi sumur. Korosi sumuran adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dalam membentuk rongga. Korosi sumur adalah salah satu bentuk yang paling merusak dari korosi. Mekanisme pitting korosi yaitu untuk material bebas cacat. Korosi sumuran disebabkan oleh lingkungan kimia yang mungkin berisi spesies unsur kimia agresif seperti klorida. Klorida sangat merusak lapisan pasif atau oksida, sehingga pitting dapat terjadi pada dudukan oksida. Lingkungan juga dapat mengatur perbedaan sel areasi atau titisan air pada permukaan baja, misalnya, dan pitting dapat dimulai di lokasi anodik atau pusat tetesan air. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan cara menghindari permukaan logam dari goresan, 2. Perhalus permukaan logam, 3. Menghindari komposisi material dari berbagai jenis logam. Nah, ini adalah contoh korosi dari sumuran. Selanjutnya ada intergranular corrosion. Intergranular korosi kadang-kadang juga disebut interkristalin korosi atau korosi interdendritik. Dengan adanya tegangan tarik, retak dapat terjadi sepanjang batas butir dan jenis korosi ini disebut intragranular retak korosi tegangan. Adapun cara pengendaliannya yaitu 1. Turunkan kadar karbon di bawah 0,03%, 2. Tambahkan paduan yang dapat mengikat karbon, 3. Pendinginan cepat dari temperatur tinggi, 4. Pelarutan karbida melalui pemanasan, 5. Hindari pengelasan. Nah, ini adalah contoh gambar dari korosi intragranular korosi. Ada stress korosi, cracking. Korosi retak tegangan atau SCC adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan perusak atau karat dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Ini tidak termasuk pengurangan bagian terkorosi akibat gagal olah patahan cepat. Hal ini juga termasuk interkristalin atau transkristalin korosi yang dapat menghancurkan paduan tanpa tegangan yang diberikan atau tegangan sisa. Retak korosi dapat terjadi dalam kombinasi dengan pengetesan hidrogen.
Mekanisme terjadinya korosi ini terjadi akibat adanya hubungan dari 3 faktor komponen, yaitu bahan rentan terhadap korosi, 2 larutan elektrolit, dan 3 adanya regangan. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan 1 turunkan besarnya tegangan, 2 turunkan tegangan sisa termal, 3 kurangi beban luar atau perbesar area potong, 4 penggunaan inhibitor. Nah, ini adalah contoh gambarnya dari korosi, stres korosi, dan 8 ada erosi korosi. Erosi korosi ini mengacu pada tindakan gabungan yang melibatkan erosi dan korosi di hadapan cairan korosif yang bergerak atau komponen logam yang bergerak melalui cairan korosif yang menyebabkan percepatan atau degradasinya suatu logam. Mekanisme korosi ini yaitu efek mekanik aliran atau kecepatan fluida dikombinasikan dengan aksi cairan korosif menyebabkan percepatan hilangnya dari logam. Tahap awal melibatkan penghapusan mekanik film pelindung logam dan kemudian korosi logam teranjang oleh cairan korosif yang mengalir. Proses siklus ini sampai pelubangan komponen terjadi. 1. Ada cara pengendalian dari korosi erosi adalah 1. Menghindari partikel abrasif pada fluida, 2. Mengurangi kecepatan aliran fluida. Nah, ini adalah contoh gambar dari korosi erosi. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.